ini agendanya apa, Gus? Agenda hari ini adalah launching Omah Asa. Jadi Asa itu anak bangsa. Jadi kita punya tagline menggerakkan, meneduhkan, mencerahkan. Ini sebenarnya sudah kegelisahan kita lama karena bangsa kita ini seolah-olah terkoyak dengan pluralisme. Yang seharusnya persatuan itu menjadi satu hal yang harus, tapi ternyata setelah Pilpres dan hal-hal lain itu begitu kelihatan polarisasinya. Maka kita hadir untuk menjadi wasilah untuk teman-teman yang pengen memahami kebangsaan dan keagamaan yang benar. Untuk itu hari ini kita hadir untuk memberikan edukasi terutama kepada teman-teman milenial. Nah, dengan itu kita menggandeng teman-teman artis yang kebetulan dekat dengan saya. Maka saya ajak beberapa artis untuk menjadi inisiator. Kebetulan sebagai founder saya dengan Mas Ipang ini, Mas Ipang Wahid, yang beliau juga tidak asing. Kita menggandeng beberapa selebritis tanah air untuk bisa bareng dengan kita. Maka muncul ada Deddy Corbuzier, ada Atta Halilintar kemarin juga kesini karena kebetulan hari ini dia ada acara. Raffi Ahmad, Arif Muhammad, terus kemudian juga Putra Siregar, terus Rizky Bilar, masih banyak lagi lah. Wirda Mansur, yang salah satu agenda kegiatan kita rutin, rencana kita akan buat kajian rutinan bulanan di sini, di tempat ini. Kebetulan ini base camp dan sekaligus tempat tinggal saya. Berarti ini sebenarnya kayak sebuah komunitas atau seperti apa sih? Ya, komunitas yang intinya adalah bergerak bareng untuk bergerak bareng untuk kebaikan lah. Ya. Barangkali Mas Ipang bisa nambah ya Mas. Ya, jadi ini lebih kepada center of kindness ya. Jadi pusat kebaikan, kita kepinginnya jadi apapun yang keluar dari sini good vibes, jadi positif energi. Kita sama teman-teman kita tahu bahwa yang juara sekarang adalah yang menguasai informasi dan komunikasi, dan itulah teman-teman kegelisahannya sama. Dan syaratnya cuma satu, no politics. Kita no politik, no sara. Jadi nggak ada yang nunggangi kita. Jadi kalau ditanya siapa bohirnya, nggak ada, kita berdua yang ngebohirin. Kita anti proposal, jadi kita nggak minta-minta, tapi kalau ada yang mau bantu monggo, kita gerakan bareng sama-sama. Sampai hari ini saya pikir dan saya jalani berdua dengan Mas Ipang ini, termasuk dalam waktu dekat kita akan meluncurkan podcast kita dan kajian bulanan. Jadi kajian bulanan pun teman-teman artis itu punya standar umur masing-masing. Kayak si Atta itu dia pengen kajiannya anak teman-teman artis di bawah 30 tahun. Jadi benar-benar usia milenial. Dan nanti di atas itu barangkali kayak Raffi Ahmad, CS dan kawan-kawan juga bikin kajian diri. Yang jelas saya pengen kemudian ketika anak-anak itu belajar agama, ini loh agama yang ramah dan menyenangkan. Memegang teguh toleransi tanpa harus menyalahkan orang lain. Yang sering saya katakan, Tuhan menciptakan jutaan kacamata, dan perbedaan itu adalah cara Tuhan memberikan pilihan kepada kita untuk memilih kacamata mana yang kita kehendaki. Lah, ternyata responnya luar biasa. Sehingga kehadiran teman-teman artis ini saya pikir sebagai salah satu cara untuk mempercepat amplifikasi supaya gerakan ini menjadi besar. Yang jelas kita tidak mau dan tidak boleh ditunggangi oleh pihak manapun, apalagi dengan persoalan politik. Jadi nggak ada hubungannya sama 2024. Kenapa baru sekarang itu? Ya karena baru nemu bentuknya sekarang gitu. Kita baru ngobrol serius juga paling baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Keresahan kita sebenarnya sejak saya dulu dengan Mas Dedi, bahkan sebelum Mas Dedi masuk Islam. Kita waktu itu pernah sarkas dengan membuat konten YouTube yang judulnya adalah indahnya makan, nikmatnya makan di rumah orang kafir waktu itu. Itu sebenarnya sarkas dan sindiran saja kepada orang-orang yang anti terhadap toleransi. Dan makanya Mas Dedi ya mau hadir karena memang beliau salah satu inisiatornya. Omah Asa itu apa? Asa itu anak bangsa. Asa itu harapan. Kebetulan inisialnya kok Omah Asa jadi OA gitu. Kita nggak pernah rencanakan sebelumnya Mas ya. Orang bilang loh, OA itu kan kayak pondok saya, Ora Aji. Sama-sama OA, tapi itu benar-benar tidak pernah kita rencanakan. Kita punya asa bahwa bangsa ini bisa bersatu. Kita punya harapan bahwa bangsa ini bisa memahami perbedaan. Kira-kira seperti itu. Nah, Sudah ada cerita kan beberapa kali si Atta gandeng Mbak Kade untuk ikut nyanyi bareng, termasuk ketika peluncuran tim AHA. Itu sebagai langkah awal untuk menyatukan keluarga itu. Terus kemudian Mas Raul Lemos juga memberikan hadiah kepada Aurel ketika ulang tahun. Itu langkah-langkah itu sudah step by step dari sebelum. Jadi bukan kok ujuk-ujuk atau tiba-tiba.
tapi sudah ada pendahuluan sebelumnya. Maka kalau terjadi pertemuan itu, tiga keluarga itu, saya cuma bilang kemarin ini ke depan perlu dikembangkan lagi supaya lebih harmoni. Inilah ajaibnya dari pernikahan mereka. Ada memang Gus Miftah sendiri memberikan kata-kata seperti itu sama apa? Ya, saya memotivasi saya untuk menjadikan keluarga ini betul-betul menjadi teladan bagi bangsa Indonesia. Karena apapun itu keluarga mereka disorot. Gus sebagai saksi pernikahan akak, seneng nggak sih Gus melihat mungkin sempat kaget juga atau terharu juga gitu? Banget, saya langsung telepon dia kok, kamu keren tak bilang. Dan itu betul-betul kita syukuri karena memang itu betul-betul inisiatifnya si Atta. Gus, ini bagian inspirasi buat keluarga-keluarga para artis yang lain gitu, yang kan banyak juga yang nggak akur gitu kan. Iyalah, biasanya orang itu kalau menikah malah kadang-kadang jauh dari orang tua kan. Ini justru pernikahan mereka bisa mendekatkan orang tua, bahkan mendekatkan banyak keluarga. Ini kan bisa dijadikan contoh dan teladan. Kenapa enggak? Nah, itu. Makanya salah satu fungsi pengajian kita di sini besok kajian itu ya. Saya pengen pengajiannya itu apa? Bukan one way, bukan hanya dari saya kepada mereka, tapi mereka juga bisa sharing terhadap pengalaman mereka. Termasuk kemarin Atta bilang, aku besok minta tema Gus apa tentang bagaimana kita bersikap sebagai orang yang populer. Jangan sampai kemudian kita sombong, teman-teman artis ketika udah punya nama dan lain sebagainya. Itu besok bagian dari kajian yang akan kita bahas. Dan itu usul dari Atta Halilintar. Gus, usul juga nggak sih Gus untuk nama yang sebentar lagi kan Aurel nih? Ya sudah kemarin minta nama ke saya malah si Rizky Bilar. Oh. Saya kasih nama Muhammad. Terus terusannya siapa ya? Besok itu. Tapi kalau si Atta belum. Tapi kan kabarnya mau melahirkan di luar negeri nih. Gus sendiri menemani nggak sih? Saya belum tahu dan karena juga belum pasti. Jangankan melahirkan, mau 7 bulanan saja TV rebutan untuk acara 7 bulanan itu. Makanya baru kita matchkan waktunya yang cocok kapan. Nanti karena kemarin saya pas 4 bulan saya nggak bisa hadir, ya 7 bulan besok akan saya usahakan untuk bisa hadir. Udah ya, makan dulu. Atta kenapa hadir hari ini, Gus? Kenapa? Atta kenapa hadir hari ini? Ke Bandung hadiah untuk bangsa Indonesia, untuk semua agama, untuk semua golongan. Saya sebagai orang NU juga tidak bangga kalau itu hadiah untuk orang NU. Itu berarti mengkerdilkan Kemenak. Bagi saya Kemenak adalah untuk bangsa Indonesia, untuk semua agama. Tapi seperti apa sih Gus? Kan Gus datang waktu itu kemarin yang pernyataan Menak itu. Oh enggak, saya enggak datang. Saya enggak Zoom datang. internal kan? Itu Zoom internal. Zoom internal. Yang jelas kalau saya memahami Kemenak bukan untuk hadiah satu golongan, tapi untuk bangsa Indonesia.